Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Rifki Maulana, saya ekonom junior dari Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Kali ini saya lagi sama Ibu Widya. Ibu Widya ini adalah UMKM yang cukup cukup dekat dengan Bank Indonesia Kaltim karena merupakan UMKM binaan dan performanya juga sangat baik gitu ya. Dan beliau adalah CEO dari Masagenah Group. Nah, ini UMKM dari Kaltim yang bahkan sudah bisa go ekspor. Selamat siang Bu Widya. Siang Mas Rifki. Ya, Bu Widya, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Bu Widya bisa cerita dikit nggak nih Bu ke pendengar nih, Masagenah Group itu usahanya tentang apa sih? Ya, Masagenah Group ini sebagai market optimizer produk agrikultur, kelapa, turunannya, lidi sawit, lidi nipah, dan kita sebagai wadah dari beberapa UMKM dan BUMDes dari Kaltim. Jadi fokusnya kita adalah trading untuk UMKM ini. Produk Kaltim harapannya akan semakin terbuka peluang pasar untuk produk unggulan komoditi Kaltim. Nah, harapannya lagi terjadinya perdagangan kontinu antara daerah dan negara gitu. Tujuannya Gitu. Masagenah itu. Oh gitu ya. Berarti si Masagenah ini komoditas utamanya adalah lidi sawit, lidi nipah itu Iya, ya? lidi sawit. Itu tuh kayak gimana sih Bu? Kan mungkin banyak pendengar juga yang belum familiar ya. Lidi sawit dan lidi nipah itu ya seperti umumnya sapu lidi gitu kan, dengan untuk ekspor itu spesifikasi khusus dan standarisasinya khusus ketika kita untuk melakukan ekspor gitu. Selebihnya kurang lebih sama sih seperti lidi dari daun kelapa yang diambil, dikeringkan dan dengan standar khusus itu aja. Oh gitu, berarti lidi-lidian gitu ya Bu ya. Lidi-lidian, iya. Sip. Bu, bisa kita balik lagi ke masa Ibu dulu pas bikin si Masagenah ini. Siap. Itu kenapa Bu? Ibu awalnya bisa berpikiran untuk mendirikan UMKM Masagenah ini? Iya, itu sedikit lucu sih ceritanya. Jadi dulu suami udah settle kerja di satu perusahaan minyak gitu. Oke. Nggak kepikiran sih buat apa, tapi suatu hari kita punya cita-cita buat ngabisin masa tua di Madinah, pengen punya cita-cita gitu. di sana. Iya, jadi Iya. tapi sebelum kesana kita harus melakukan sesuatu untuk Kaltim gitu kan. Oh. Jadi terdorong dari niat dan cita-cita itu, mungkin terlalu naif ya, punya cita-cita yang seperti itu gitu kan. Ya rasa cinta sih sebetulnya pada Kaltim, ngisi umur untuk ngasih yang bermanfaat gitu kan. Mulailah di 2016 itu mendirikan sebuah CV yang namanya Masagenah. Masagenah itu sendiri artinya kalau di bahasa Jawa ya itu masa yang sudah cukup lah gitu. Wih, keren. Waktu yang sudah cukup gitu kan. Sudah cukup, Ya berangkat dari ide kecil, kebutuhan yang sederhana, yang bahkan dari modal yang jauh dibayangkan dari orang-orang, jauh Iya. sekali, jauh Modalnya sekali. minim banget Bu ya, berarti Minim ya pas banget, awal iya, itu ya. minim banget ya, modal cuma bisa buat CV gitu kan. Ya udahlah gitu jalan. Bikin aja ya. Iya, alhamdulillah berjalan selama 2 tahun menjadi mitra produsen dan konsumen khususnya. Kita berusaha menghadirkan komoditi terbaik yang kita hantarkan gitu. Kami terus melebarkan sayap. Alhamdulillah 2 tahun setelah itu kita bisa membuat PT Borneo Berkah Persada. Oh. Jadi anak perusahaan lah Mbak mungkin ya. Dan di 2021 ini seiring dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, Masagenah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan berkala startup, yaitu Masagenah Group Agrikultur Ekspor Company. Keren. Ya mungkin terbilang muda ya, tapi usia itu kan tidak jadi patokan. Pengalaman dan nilai tambah serta spirit yang kita harapkan, produk lokal yang bisa mendunia itu membuat kita bersemangat ya, menggali potensi desa, terus menemukan komoditi unggulannya Kaltim dan ngebawanya ke dunia gitu. Walaupun gitu. kelihatannya sepele ya, lidi Iya, gitu. iya. Buat apa sih Buat nyapu apa? tempat tidur gitu. Tapi kan pada ujung-ujungnya Iya. ternyata lidi Iya, itu yang bisa benar. bawa si CV Iya. Masagenah mendunia kan. Benar, Nanti iya. kita cerita Siap. ekspor di di Siap. chapter berikutnya. Oke. Nah, saya pengen tahu dulu nih Bu, sebelum kita nanti cerita ekspor,
awal-awal ibu membangun berarti dari cita-cita sederhana tadi ibu ya, yang pengen memberikan yang terbaik buat Kaltim gitu bareng-bareng suami. Itu pas di awal-awal tuh kan, awal-awal buat usaha nih kan orang-orang biasanya atau mungkin ibu gitu kan menemukan rintangan atau tantangan itu gimana Bu pas awal-awal, bisa cerita nggak? Rintangannya banyak banget Mas, apalagi kita di daerah kan, Yeah. gitu. Melihat orang di luar ada di posisi yang sudah nyaman lah, ada di ibu kota besar apa segala macam. Jadi justru banyak sekali karena kita berada di daerah ini, oknum-oknum supplier yang tadinya kita mencoba buat gudang apa segala macam, mereka datang foto ngambil DP gitu kan. Oh Iya, gitu. iya, jadi ngomong ini gudang saya, ngasih Sherlock ke sana apa segala macam, mereka ambil DP sama bayar gitu kan. Jadi tapi itu kita punya kita gitu kan. Banyak yang seperti itu. Banyak banget jadi, Bu ya. Banyak banget, jadi ya mohon maaf dijahilin sama oknum-oknum yang bisa nih saya eksporkan. Taunya gitu. dijebak gitu ya. Dijebak gitu, gitu, banyak gitu. Terus ya tapi alhamdulillah kalau nggak gitu kan, kalau tidak seperti itu kita tidak pintar kan. Iya, jadi berarti ibu tipenya itu coba terus wah ini salah dijahilin, belajar gitu ya, jadi makin pinter ya Bu ya dalam melakukan bisnis ini ya. Iya benar, sampai waktu mungkin suatu saat dulu tuh pernah tuh ini nggak bisa kamu ekspor, ngurus ini nggak bisa karena kamu harus sekolah ini dulu gitu. Terus jadi banyak dijahilin gitu ya? Banyak banget, jadi montoran masih kesana kesini gitu kan, montoran itu di luar kantornya tuh udah nangis aja gimana gitu, di parkiran gitu. Ini nggak bisa ini, padahal udah pesan kontainer, udah bayar ini bayar itu gitu kan. Terus kalau dokumen ini nggak terbit, ini nggak bisa ekspor nih gitu. Terus cobalah tanya, cari tahu apa segala macam. Enggak kok, walaupun nggak sekolah ini bisa kok diurus langsung sama UKM-nya. Ya mulailah lagi apa segala macam. Dulu kan minim sekali ya pendidikan ekspor, pendampingan ekspor seperti sekarang yang sudah banyak tuh minim dulu. Jadi kami pada saat itu bingung mau bertanya ke siapa, mau cerita kemana. Ya paling ngadapinnya berdua suami, mentok lagi gitu ya. Sekarang alhamdulillah ya udah banyak orang yang bisa ditanya. Terus Bu, terkait Mas Sagena sendiri, yang saya tahu kan dampaknya ke masyarakat tuh besar banget ya. Karena ibu itu memberdayakan masyarakat di Kaltim, membina masyarakat di Kaltim untuk bisa berusaha, berwirausaha sendiri, pada akhirnya juga nantinya mereka mandiri gitu. Nah, bisa cerita nggak Bu terkait hal itu Bu? Iya, mengenai itu Mas Sagena sendiri adalah perusahaan yang dimana konsep awalnya pemberdayaan masyarakat, sehingga kita berupaya untuk membuat sentra-sentra komoditi di masyarakat. Jadi masyarakat dan BUMDes itu adalah sentra terminal supply terbesar dari Mas Sagena. Iya, jadi tadinya yang lidi sawit, lidi nipah ini kan limbah ya, yang dibuang nggak diapa-apain, nggak punya nilai jual, cuma sampah. Sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, Mas Sagena ini membuat hal yang tadinya sampah jadi berharga gitu Bu ya. Iya, sebetulnya sampah itu nggak ada sih dalam kamusnya ibu tuh nggak ada yang namanya sampah. Cuma tempatnya aja yang belum tepat gitu kan. Karena kalau tempatnya kadang-kadang ya kita ngelihat udah ada harganya nih di sini, ini udah berapa lama tuh kabel di dalam lemari gitu. Tapi di satu tempat orang itu membutuhkan kabel itu gitu kan. Benar. Jadi sebetulnya sampah itu nggak ada ya? Cuma tempatnya aja yang belum tepat. Pinter-pinter gitu. Kita ngehubungin satu hal dengan hal lainnya aja gitu ya. Sama mungkin satu manusia gitu ya, ngerasa saya nggak cocok nih di sini gitu, nggak berharga apa segala macam, nggak punya value ya. Tapi di tempat lain ketika dia bisa menempatkan dirinya, mereka punya value yang tinggi. Sepakat banget Bu, sepakat banget Bu. Harapannya itu juga yang kita tumbuhkan untuk petani gitu kan. Nah selama ini petani ngerasa ngapain sih jadi petani, nggak punya value. Anak-anak ke kota aja sana jadi pengusaha pakai dasi gitu. Padahal petani itu ya, kita selama ini melakukan pendampingan ke petani itu, selama ini Pak, Bapak tahu nggak ketika jadi petani Bapak itu langsung berurusan sama Tuhan. Mereka yang di kota nggak bisa makan tanpa Bapak gitu kan. Jadi menumbuhkan value si manusia ini gitu kan, ketika mereka bangga dengan pekerjaannya gitu kan. Kenapa sih Australia pertaniannya bisa maju? Karena petaninya punya value gitu kan, sebagai petani bangga gitu. Yang kita harapkan sih itu, petani Indonesia ini, petani Kaltim ini punya value, walaupun kerjaan mereka lidi sawit, lidi nipah. Tapi mereka merasa diri mereka tuh berharga gitu ya. Saya begini penghasil devisa nih. Nih, peran saya ini penting, kalau nggak ada saya orang-orang kelaparan gitu kan. Nggak ada PAD masuk ke Kaltim. Itu yang kita tumbuhkan, itu yang kita dampingi gitu kan.
oke. Berarti proses ibu membangun pemberdayaan masyarakat di Kaltim itu pertama gitu ya, mensadarkan dulu kalau mereka tuh berharga gitu, mereka tuh berkontribusi kan, karena emang berkontribusi kan. Kalau nggak ada mereka juga kita juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya nelayan yang tadinya cari ikan aja gitu bisa sambil ngambil nipah apa segala macam. Nah, saya nelayan gitu kan. Buat apa sih orang kerjanya panas-panasan di laut, tidurnya di kapal gitu kan. Ya elah Pak, kalau nggak ada Bapak nggak makan ikan kita gitu kan. Harapannya sih mereka makin punya value, merasa bangga sama dirinya gitu. Bu, total Ibu tuh udah bikin berapa sentra lidi nipah di Nipah Kaltim? di Kaltim itu ada sekitar 14 sampai 22. Banyak banget ya Bu ya. Itu terdiri ibaratnya kalau hitung-hitung ya perkiraan Ibu berapa orang yang udah Ibu berdayain gitu? Ratusan gitu udah berarti ya? Udah ratusan. Udah ya. Wah. Nah, sekarang saya masuk ke topik utama Ibu. Siap. Mas Sagena ini terkenal adalah salah satu UMKM yang berhasil go ekspor dari Kaltim. Bisa cerita nggak perjalanan awalnya nih gimana sampai bisa ekspor lidi ini Bu? Iya, perjalanannya itu kecelakaan Mas. Waduh, gimana Bu? Iya, kecelakaan. Jadi satu waktu itu ada temen pesan, gini deh aku perlu kelapa nih, gini mau 1 kontainer gitu. Terus kita sudah ngebelikan apa segala macam, menyiapkan nih untuk dia gitu kan. Untuk si teman ini tadi ternyata nggak ada kabarnya, hilang gitu. Wah lah, ini kelapa kan bahan ini temannya teman di Kaltim kan? Iya. Jadi hilang gitu, PHP ya, korban PHP gitu. Sering ya Ibu di PHP ya? Iya, sering banget gitu. Jadi ya elah, ini orang udah dibeliin udah segini banyak kelapa, nggak mungkin dijual di pasar juga muntah yang menerima kelapa sebanyak ini ya. Mulai saat itu kita coba hubungin ke KJRI, ITPC apa segala FDA. Itu inisiatif aja Bu, sendiri ya, Mas, udahlah ya. Ini kita udahlah mati kita nih, coba aja nih gitu ya. Kalau nggak kejual mati kita duit habis di sini nih, tabungan habis di sini gitu. Jadi mulai dari itu coba komunikasi, akhirnya FTA Center Surabaya dipertemukan dengan buyer asal Thailand. Jadi betul-betul itu buta tuli masalah ekspor gitu kan Mas, betul-betul ngeraba. Jadi komunikasi terus apa segala macam itu nggak ada yang sampai sekarang saya pun dan suami itu nggak bisa bahasa Inggris. Semuanya Google Translate. Jadi itu semuanya tuh Google Translate apa segala macam. Mau pakai Tense kayak apa kayak enggak, pokoknya yang penting Google, ya udahlah ya, yang penting ngerti Inggris, dulu ya. Gitu. Ya, nah akhirnya alhamdulillah setelah beberapa waktu terjual lah kelapa itu ke ke Thailand. Wah, itu berarti bisa saya bilang ekspor perdana Ibu ya? Iya. Wih, keren. Tahun berapa Bu? Tahun 2018. Jadi dari situ tetap yakin melakukan kegiatan ekspor sampai hari ini gitu. Mulai kelapa dan turunannya, kopra asalan, kopra putih, edible, banyak ya? Iya, itulah charcoal gitu. Kelapa dan turunannya, kelapa ini ya kita pribadi ngomong pohon uang gitu kan. Dari ujung ke ujung dimanfaatkan gitu kan. Sabutnya, apanya gitu. Itu semuanya kita ekspor gitu. Bu, berapa negara sih Bu kurang lebih yang udah lidi Ibu datangi tuh? Karena yang udah Ibu kirimin lidi itu kayak banyak ya Bu ya? Alhamdulillah, kalau Eropa sudah masuk. Eropa tuh Finlandia kalau Finlandia ya Bu ya? Finlandia, terus Asia sih rata-rata udah sih. Terus kalau pas awal-awal melakukan ekspor itu berarti kendalanya tuh Ibu nggak tahu ya Bu ya? Ini gimana nih, saya harus hubungin siapa gitu dan lain-lain. Buta tuli gitu. Buta tuli ya? Ya apa ya, betul-betul bingung ini nanyanya ke siapa. Banyak ide nih ekspornya biasanya gini nih, bagus nih gini. Tapi cuma berdua suami gitu kan, nih mau cerita ke siapa, mau ngobrol ke siapa, punya konsep ini kemana gitu kan. Ternyata nggak perlu, mohon maaf, nggak perlu pakai IMKL, nggak perlu pakai forwarding karena kita sudah ngerasain otodidak belajar sendiri. Kemana-mana tuh ngurus sendiri, ngurus PEB, ngurus karantina pertanian tuh sendiri gitu kan. Jadi ya itu sih. Jadi kami mencoba bagaimana pengalaman yang ada di kami kita bagilah ke teman-teman, kita bersinergi lah. Ayo dong, kamu punya produk yang sudah bagus, coba deh promosikan dengan internet yang sekarang sudah support sekali. Dulu kan internet kurang kan Mas, kita mau ngurus PEB harus di kantor pajak. Sekarang enggak, sudah ada sistem bea cukai gitu kan. Ngurus karantina pertanian harus kemana gitu, fitosanitari, fumigasi itu harus ke karantina pertanian. Sekarang kan cukup majukan formulir ke
PPK online gitu kan sudah jadi satu Iya. pintu gitu, sudah simpel sekali, sudah Iya. enak sekali birokrasinya. Beda seperti kami dulu harus kesana kesini gitu kan ketika mulai dulu gitu kan. Jadi itu karena itu kami sekarang sedang nih meng-hire dari kalangan mahasiswa, akademisi, siswa-siswa SMK, ayo deh magang deh sini, nanti belajar di kantor gitu. Iya. Terus kamu tugasnya khusus kirim email, kamu follow up, Wih, kamu keren. nentuin harga gitu. Keren. Iya, kamu ngitung di satu kontainer itu muatnya berapa banyak gitu. Itu terus kita rolling. Pada akhirnya nanti mereka punya produk sendiri, nih jual sebagai produkmu, untungnya segini, coba cari pasarnya di sini. Kita terus next ya mereka akan jadi eksportir dengan sendirinya. Keren. Gitu. Berarti ibaratnya ibu tuh berangkat dari orang yang nggak sengaja melakukan ekspor, terus nggak tahu juga gimana, terus pada akhirnya bisa sendiri dan pada akhirnya ngajarin orang-orang untuk ekspor juga ya Bu ya. Iya benar Mas, harus memang begitu kan gitu. Harapannya ketika kami sudah nggak ada, tetap ada penerus gitu dari Kaltim gitu kan. Iya. Iya, harapannya itu sih. Ini pertanyaan saya Bu. Jadi kan di pasar global itu kan pasti banyak produk selain ibu ya. Maksudnya produk lidi selain ibu juga banyak mungkin dari negara lain. Apa yang bedain produk ibu? Apa keunggulan produk ibu dibandingkan produk dari negara lain atau dari perusahaan lain? Ya kita menjual itu dengan histori, menjual produk itu dengan histori. Bagaimana setiap kita mengirim satu produk, setiap kali pengiriman kita lampirkan histori, cerita. Jadi ketika barang ini kita jual, barang ini mempunyai cerita dari proses pengambilannya di pinggiran sungai gitu kan, proses pengrautannya yang dikerjakan ibu-ibu sambil ngasuh anaknya, proses penjemurannya dilakukan anak-anak muda. Jadi semua sektor masyarakat ini termanfaatkan, dari ibu-ibunya, dari anak mudanya, dari anak-anak gadisnya yang ikut mengeraut gitu kan, dari bapak-bapaknya yang mencari nipahnya, mencari sawitnya gitu, hingga proses packingnya, proses masuk ke gudangnya gitu. Itu betul-betul semuanya dikerjakan oleh masyarakat lah gitu. Jadi histori ini yang kita jual. Jadi ketika mereka membeli produk kita, mereka ikut mensejahterakan masyarakat kita. Itu harapan. Emang itu sih Bu yang saya tahu dan saya pelajari gitu ya. Sekarang tuh kan produk banyak banget ya di luar sana gitu. Cuman kadang-kadang produknya tuh nggak punya cerita. Tuh. Jadi orang-orang juga males ya belinya ya kalau memang nggak ada cerita. Cuman kalau ada cerita tersendiri, uniqueness tersendiri, orang-orang cenderung mau beli gitu. Iya, jadi ketika kami tidak hanya menginginkan margin itu untuk diri kami sendiri gitu. Jadi itu cerita yang pengen disampaikan. Disampaikan. Jadi ketika kamu membeli produk kita, mungkin harganya sama dengan produk lain, tapi kamu turut berkontribusi dalam masyarakat. mensejahterakan masyarakat, terutama di Kaltim gitu ya. Bu, Ibu kan udah lama ya bermitra dengan Bank Indonesia. Kira-kira apa sih Bu yang berdampak sekali buat Ibu? Wah, BI ini support system terbesarnya masa Gena sih saya bilang. Jadi dari bisnis matchingnya, dari pendampingannya, dari pelatihannya, kita tuh banyak sekali disupport dengan BI. Jadi siapa sih masa Genah gitu kan, cuma satu perusahaan yang mungkin ya didirikan, dikerjain sama dua anak kecil ini gitu. Jadi yang tadinya ide-ide kita ini kemana ya kita mau tuangkan gitu kan. Jadi BI ini menerima dengan senang hati, dan bagaimana sih kita melakukan pendampingan agar masyarakat lebih punya value. Itulah makanya kita membuat desa ekspor, pendampingan seperti itu yang berdampak sekali buat untuk kemajuannya perusahaan kami seperti itu ya. Bisnis matching dengan perbankan, mungkin tadinya kami yang memulai usaha ini tanpa melibatkan perbankan gitu kan, merasa cukup dengan dana kami sendiri gitu. Lalu semakin berkembangnya usaha, semakin besarnya usaha, kita tidak bisa menampik, kita membutuhkan memang support supaya napasnya panjang. Apalagi kan Ibu kan selalu naik terus ya, scale up terus kan bisnisnya ya kan. Kalau scale up terus berarti orang lari terus maraton kan butuh nafas ya Bu ya. Nafas itu dari pembiayaan ya untuk UMKM ya. Apalagi kan kami pembayarannya dengan LC kan rata-rata. Jadi LC butuh banget didampingin seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah dibuatkan bisnis matching dengan perbankan, Bank Pembangunan Daerah Kaltim, Bank Kaltim Tara ya kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan lah segera. Amin. Semoga terrealisasi dan
organisasi. Supaya napasnya panjang makin gede juga kan masa genanya gitu. Benar, ya. Terakhir Bu dari saya, Siap, Ibu Mas. sebagai UMKM yang sudah mandiri, yang sudah sukses nih sekarang, ada nggak pesan-pesan ke UMKM yang masih yang masih merintis atau misalnya orang-orang yang lagi mau berusaha, apalagi kan di tengah pandemi seperti ini, Iya, kondisi benar. sulit seperti ini, seperti apa? Jika kamu ingin memiliki bisnis, coba dari hal kecil, terus diasah sampai jadi besar. Misal seperti lidi sawit, lidi nipa gitu kan, yang tumbuhan yang minim fungsi ya. Mungkin kita lihat minim fungsinya, tapi dengan diolah sedemikian rupa menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat. Yang kita sadari atau enggak, motor penggerak ekonomi yang terbesar itu dari industri kecil, Ya. di UMKM ya, Benar. gitu kan. Kalau kita mau ngerjainnya sendirian itu enggak banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi pernah saya dengar kutipan, ketika kamu mau berlari jauh, lari sendirian. Ketika kamu mau berlari cepat, lari sendirian. Tapi ketika kamu mau berlari jauh, lari bareng-bareng gitu. Jadi ya itulah, menggabungkan berbagai keunggulan dari Kaltim, berupa potensi dan kekuatan untuk maju sama-sama gitu kan. Terus kenali potensi dirimu sendiri, temukan passion yang kamu milikin gitu kan. Jadi passion itu penting sih buat kerjaan kita kan. Sehingga secapek apapun, sesulit apapun, kalau kita bahagia melakukannya itu nggak ada rasanya. Jadi seneng aja gitu. Jadi pengalaman yang kami laluin itu memang mahal gitu. Mahal. Tapi kan mahal. Ibu passion ya, Ibu Bener, cinta melakukan ini gitu bener, ya. Jadi keep going aja gitu ya. Iya, karena mau kerja kek, mau dagang kek, mau usaha apa kek, pastikan aja kita nikmatin kegiatan Prosesnya kita itu ya. Prosesnya kita nikmatin, kita cintain, karena kalau enggak kita cinta, kita enggak akan berkembang, kita susah. Kenapa? Karena mentok di satu ini nanti sudah deh gitu. Jadi yakinkan kalau kegiatan itu, pekerjaan itu yang akan menghebatkan kamu gitu kan. Terus sinergi itu Penting ya. iya, Bareng-bareng. sinergi itu yang pandemi ini ngajarkan kita, sinergi itu yang paling utama gitu. Bener. Kalau kita saat ini mau sikut-sikutan, mau maju sendiri, sejauh apa sih saat kayak ini, sekuat apa sih gitu. Udahlah Nggak yuk, kuat, bareng-bareng aja iya. yuk gitu ya. Iya benar ya. Sinergi adalah jalan terbaik saat pandemi ini gitu. Sekarang nih ekspor kontainer lagi langka, lagi mahal, kenaikannya 400%. Ampun kita. Tapi kita tetap jalan kok, bayar tetap setuju dengan harga yang kita ajukan. Kenapa? Karena kita memang punya keunggulan dari produk kita gitu kan. Kenapa? Karena kita memang bersinergi. Kalau misalnya ini ndak jalan ekspor, kita payah nih gitu kan. Ya udah, yuk mau jalan sendiri, harga kontainer segini nutup ndak gitu kan. Jadi ketika kita bareng sama-sama gitu, kita datangkan kontainer langsung ke Kaltim gitu kan, itu jauh lebih murah biayanya gitu jadi kan. bareng-bareng ya ngambil semuanya kontrak di satu shipping lines gitu kan. Jadi ya udah, datangkan kontainer ke Kaltim, kita pakai bareng-bareng. Syaratnya mereka untuk mendatangkan kontainer ke Kaltim harus dengan standar kan, misalnya 10 kontainer yang harus berangkat tiap bulan. Kalau saya sendiri kan kadang-kadang ngap-ngap juga gitu. Jadi teman-teman ayo bareng gitu. Yang satu kontainer diisi berapa produk lah, apalah seperti itu, misalnya join cargo gitu kan. Yang penting keluar dari Kaltim gitu, 10 kontainer ini biaya jauh lebih murah gitu. Ya, alhamdulillah dengan seperti itu ekspornya Kaltim jalan selama ini. Keren. Makasih banyak Ibu ya udah kasih mau banyak, cerita-cerita ya Mas. di podcast kita kali ini. Seneng Kalau bisa saya simpulin sih ya, berarti Ibu tuh berangkatnya dari emang kecintaan Ibu sama Kaltim. Terus akhirnya mau belajar, nggak mau nyerah, nggak mau gampang nyerah. Terus juga yang paling penting ya, yang paling tadi saya text note adalah Ibu tuh bisa menggerakkan masyarakat betapa mereka berharga gitu. Akhirnya bisa bareng-bareng, yang tadi Ibu bilang terakhir, bersinergi buat majuin ini semua gitu. Iya, kita Keren, Bu. harus punya integritas kan. Ya kayak kutipannya B.J. Habibie, percuma merdeka kalau nggak punya integritas. Wih, gitu mantap. kan. Malu kita putra Kaltim, putri Kaltim, ngasih apa buat Kaltim gitu Iya, kan. aduh, keren banget. Iya, malu. Ya, selama ini apa sih yang bisa kita punya tenaga? Mungkin ya kita dulu nggak punya modal kan. Sama sekali nggak punya modal, tapi ketika
Tuhan nih ngasih kita modal 200 miliar di tubuh kita, kaki, tangan, otak yang sama kok, ngapain dia bisa kita enggak gitu kan. Ngapain sih eksportir lain bisa, masa dari Kaltim nggak bisa gitu. Oke deh Bu, Siap, Mas, kalau gitu. Terima kasih kasih banyak atas waktunya, semoga sehat selalu ya Bu. Amin, doa yang sama. Siap.